mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Semakin hari, semakin tahun, banyak manusia yang semakin fasik. Artinya semakin tidak takut Tuhan dan tidak peduli kehendak Tuhan. Mata hati mereka semakin buta dan pikiran mereka semakin gelap, sehingga tidak memahami sama sekali kodrat kehidupan. Artinya hukum kehidupan, tatanan kehidupan yang harus dipahami supaya dijalani. Salah satu kodrat yang penting yang harus disadari seseorang secara benar, yaitu bahwa manusia adalah makhluk ciptaan. Nah, saya mengerti, saudara mengerti hal ini. Bicara sebagai makhluk ciptaan, tentu saja saudara juga sudah tidak asing dengan pernyataan atau kalimat ini. Tetapi apakah kita telah menyadarinya dengan benar? Menghayatinya dengan benar? Kita ini makhluk ciptaan. Ya, semua orang beragama mengakui itu, apalagi di negara yang bersila ketuhanan yang Maha Esa atau memiliki sila ketuhanan. Ya, semua juga percaya ada Tuhan dan percaya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak usah pendeta, motivator sekuler pun juga mengatakan tersebut dengan tegasnya. Tetapi apakah kita menghayati dengan benar bahwa kita makhluk ciptaan itu? Apa implikasinya dalam hidup kita? Apa ngepek, berdampak ketika kita mengatakan aku ciptaan? Dan seberapa konstan seseorang menghayati kodrat ini? Seharusnya penghayatan terhadap kenyataan kita ini makhluk ciptaan harus sustainable, harus konstan, harus terus menerus. Jangan hanya pada waktu kita di gereja kita menghayati mengenai keberadaan Tuhan lalu mengakui bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita. Tidak berdampak. Faktanya demikian, saudara. Saya melihat ini dalam hidup saya pribadi, sebab dari kecil saya memang orang Kristen, termasuk dari keluarga yang cukup ketat mendorong anak-anaknya ke gereja, setiap minggu, sekolah minggu, sampai dewasa ada di lingkungan gereja, walaupun sempat saya terhilang, artinya tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pada waktu masa remaja atau muda saya, itu pun hanya beberapa tahun, saudara. Setelah itu saya bertobat. Saya mengerti ada orang-orang Kristen yang tidak menyadari hal ini dengan benar, mengabaikan kodrat yang seharusnya terus-menerus dihayati. Ya, jangan hanya menghayati di gereja. Nah, kalau cuma di gereja saja, tidak ngepek, nggak berdampak. Nah, pertanyaannya, seberapa kita menghayati eksistensi Tuhan tersebut sehingga berdampak, berimplikasi dalam hidup kita? Itu masalahnya. Tentu setelah 35 tahun lebih saya melayani pekerjaan Tuhan ini, saya bertemu dengan banyak orang Kristen yang ya ke gereja hari Minggu, tapi kelakuannya setiap hari ya tidak beda jauh dengan orang-orang yang tidak bertuhan. Bahkan kadang-kadang orang bertuhan, tidak bertuhan atau tidak ke rumah ibadah lebih baik, lebih jujur, lebih mengerti orang lain, lebih menerima sesamanya, lebih punya kepedulian. Nah, ini ironis sekali, saudara. Saya bukan hanya melihat orang lain, saya juga melihat diri saya sendiri, saudara. Ketika saya belum sungguh-sungguh bertobat, ya hari Minggu ke gereja, tapi kelakuan saya tidak beda jauh dengan orang yang tidak ke gereja.
Sampai kapan kita begitu kalau kita tidak segera bertobat? Jadi apa kita nanti? Jangan bangga saudara-saudara ke gereja. Mau makan bisa berdoa, mau tidur juga bisa berdoa. Kalau makan pasti, oh Tuhan berkati makanan ini ya, supaya tahu diri sedikit lah. Dan makanannya tidak membawa virus yang membunuh. Mau tidur, oh Tuhan jaga ya, Tuhan jaga malam, ya Tuhan jadi hansip lah. Jika seseorang tidak tahu atau tahu tapi tidak menghayati kodrat ini secara benar, pasti mereka bertindak ceroboh. Nah ini ini sama dengan langkah hidup membinasakan diri sendiri. Manusia adalah makhluk ciptaan. Bahwa keberadaan manusia di bumi diciptakan oleh Sang Pencipta, the Creator, lalu memiliki tujuan tertentu. Ada purpose, ada maksud tujuan ilahi, divine purpose. Sekarang ini pikiran ateis semakin kuat menguasai banyak manusia. Mereka tidak menghayati bahwa keberadaan mereka ada yang menciptakan. Dengan pikiran ini, maka mereka merasa Allah tidak ada atau tidak perlu ada. Dan firman Tuhan mengatakan kalau seseorang sudah menyangkal keberadaan Tuhan, ya, di Mazmur pasal 14 ayat 1, itu kelakuannya pasti bobrok. Pasti bobrok. Nah kita kan melihat fakta di negara kita ini kan semua orang juga mengaku bertuhan. Bahkan bisa jadi, bahkan menunjukkan hidup ibadahnya ke rumah ibadah, ya, ke gereja. Tetapi kelakuannya tidak menunjukkan dia bertuhan. Loh, kok nggak takut sama Tuhan? Nggak takut loh kepada Tuhan. Nggak takut. Tidak memiliki fear of God. Rasa takut akan Tuhan tuh. Orang Semarang bilang, ora wedi kalau Gusti Allah. Ya sing ngajrih gitu loh. Masih takut gitu loh. Sembarangan, saudaraku. Nah, kita melihat tindakan sewenang-wenang yang terjadi. Ya. Manipulasi kedudukan, keserakahan, tindakan sewenang-wenang terhadap sesama, dan banyak lagi, saudaraku. Tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa dia tidak percaya Tuhan itu ada. Ini pelakunya bukan hanya rakyat jelata supir becak. Maaf ya, saya nggak mengatakan supir becak itu hina loh. Tapi orang memandang supir becak itu sebuah profesi yang kurang bernilai dibanding dengan seorang anggota DPR misalnya. Bapaknya apa? Anggota DPR. Wah. Bapaknya apa? Bupati. Wah. Bapaknya apa? Supir becak. Beda, saudara. Tapi saya lebih menghormati supir becak yang tulus daripada anggota DPR yang menerima suap. Nah sekarang ini bukan hanya anak muda yang kena narkoba. Bahkan pejabat negara yang terhormat bisa kedapatan menggunakan narkoba. Belum lagi yang kedapatan dengan wanita yang bukan istrinya. Nah yang begini-begini kan memalukan, saudara. Pejabat yang baru saja kemarin memberi kata sambutan, dielu-elukan, ditepuin tangan, lalu diseret masuk bui sebagai tersangka, kemudian terdakwa. Ini kan memalukan, saudara. Bukan hanya rakyat wong cilik loh, saudara. Bukan wong cilik loh, saudara. Ini wong gede, saudara. Yang mestinya jadi prototipe model manusia yang dicontoh masyarakat. Nggak bisa dicontoh. Kalau media menyoroti waktu dia lagi melakukan ibadahnya, gitu. Tapi beberapa waktu kemudian dia masuk penjara kan, piye, saudaraku. Tapi ya, kita ada di dunia yang saya tadi katakan makin fasik.
Kita tidak mengatakan kita lebih baik ya saudaraku. Kita juga menyadari kita itu rapuh saudara. Jangan-jangan kalau kita ada di tempat itu sebagai anggota DPR atau bupati atau pejabat tinggi yang lain, kita juga buat hal yang sama. Jangan-jangan. Nah, yang karena kita nggak kebagian atau tidak berkesempatan saja. Nah, terlepas dari masalah ini, ayo kita mulai menyadari ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kita ini ciptaan. Kita harus menyadari keberadaan kita sebagai ciptaan, dan Tuhan yang aktif memerintah walaupun diam. The silent ruler. Dengan pikiran ini maka kita merasa bahwa Allah peduli. Allah mau berurusan dengan kita. Jangan kita berpikir Allah tidak ada atau tidak perlu ada. Waduh, kalau sudah begini bahaya. Sebagai ciptaan, manusia harus menemukan tujuan dirinya diciptakan oleh Tuhan. Dan tujuan hidup ini sebenarnya sederhana. Nah, saudara sebagai orang percaya, catat ini. Tuhan menjadikan saudara orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia yang diutus oleh Allah Bapa. Kita harus belajar untuk melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Itu saja. Bagaimana kita memiliki nurani ilahi, kecerdasan roh yang membuat kita bisa melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita bersyukur kita memiliki Injil sebagai perangkat. Dalam firman Tuhan Roma pasal 1 ayat 16-17 dikatakan Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan artinya mengembalikan manusia ke rancangan semula. Itu saja saudaraku, jadi Kristen itu saja. Bukan sekedar bisa ikut kebaktian, hadir di misa hari Minggu. Percuma kalau kita tidak belajar memiliki nurani ilahi. Bukan hanya nurani manusiawi. Kalau saudara sebagai orang percaya hanya bisa berbuat baik, nolong orang, lah apa bedanya dengan orang-orang yang tidak bertuhan juga. Pernah saya menyinggung seorang sopir di Singapura yang tidak mengaku beragama, tapi berkata, I am free thinker. Aku pemikir bebas. Aku bukan beragama A atau B atau C. I am free thinker. Tapi jujur, barang kita ketinggalan, dia obok-obok seluruh hotel untuk bisa mengembalikan barang itu. Padahal kalau dia bawa pergi, kita nggak pernah ingat siapa namanya. Di mana rimbanya. Ia berkata, ini bukan milikku. I have to give back. Harus kembalikan. Dia harus kembalikan. Dia harus memberikan. Tas itu, barang itu. Coba, ini orang yang mengaku, I am free thinker. I am not Christian. Dan sebut juga agama lain. Tapi dia harus mengembalikan barang itu. Kita semua adalah orang-orang yang sebenarnya masih dalam proses kembali ke tujuan hidup yang benar. Ya, orang percaya itu diproses untuk kembali ke tujuan hidup yang benar. Ini bukan proses sekejap. Proses bertahap yang membutuhkan waktu. Jadi setiap kali kita ke gereja, kita mendengar firman Tuhan yang benar, cara berpikir kita harus diubah, supaya dengan cara berpikir diubah, kita memiliki mindset atau cara berpikir yang benar. Nah, mindset inilah yang dalam terjemahan asli diterjemahkan phroneo. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa kita diterjemahkan pikiran dan perasaan. Emang susah. Kata phroneo itu lebih tepat diterjemahkan nurani. Cara berpikir atau mindset. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang menerjemahkan attitude, sikap. Oleh sebab itu, seorang yang datang ke gereja hendaknya tidak berpikir bahwa dirinya sudah bebas dari kesesatan.
Kesesatan bukan sesuatu yang mudah dilihat. Kesesatan itu ada di dalam pikiran. Jadi jangan berpikir kalau sudah jadi anggota gereja, apalagi mengambil bagian dalam kegiatan gereja, menjadi aktivis, menjadi pendeta, berarti sudah menemukan tujuan hidup. Loh, tujuan hidup itu adalah bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi sebelum kita mampu itu, kita masih meleset. Kata meleset inilah yang digunakan paling banyak dalam Alkitab Perjanjian Baru dengan kata hamartia. Karena semua kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita jatuh dalam dosa, hamartia, meleset. Bagi mereka yang tersesat, maksud saya bagi orang-orang yang merasa diri baik itu loh. Penyesatan adalah orang-orang yang hidup dalam lingkungan pelacuran, perzinahan, meja judi, narkoba, korupsi, dan manipulasi jabatan, dan berbagai pelanggaran moral lainnya yang pantas dijebloskan dalam penjara pemerintah dunia. Anda jangan berkata, oh saya bukan koruptor, oh saya tidak pernah menginjak lokalisasi pelacuran, oh saya tidak pernah bergaul dengan pengerja seks komersial, PSK, oh saya tidak pernah menipu orang. Standar saudara bukan hanya jadi baik sebagai orang percaya, standar kita adalah seperti Bapa di surga. Maka firman Tuhan mengatakan, you must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Banyak orang yang memang bermoral sangat baik dan hidup dalam kesantunan di mata manusia, tetapi belum bisa selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini berarti keselamatannya belum utuh atau keselamatannya belum terselenggara dengan baik dalam hidup mereka. Ini berarti mereka belum menemukan tujuan hidup. Pasti mereka menjadi raja bagi kehidupan mereka sendiri, mereka jadi tuan bagi hidup mereka sendiri, mereka mau-mau sendiri, suka-suka sendiri. Merasa bebas dengan segala keinginan, bebas dengan segala hasrat yang mereka miliki. Yang penting tidak menyalahi hukum. Maksudnya hukum Taurat, 10 perintah Allah atau moral umum, jangan begini, jangan begitu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, hormati orang tuamu. Oh sudah, itu mah sudah dilakukan. Lalu merasa dia sudah jadi orang baik. Itu keliru loh saudaraku. Memang tindakan-tindakannya tidak menyalahi hukum, tetapi kalau belum seiring dengan pikiran dan perasaan Tuhan, itu belum mencapai standar. Makanya kalau di gereja kita sering mendengar orang berkata, mari kita hidup suci. Standarnya apa? Mari kita taati firman Tuhan. Firman yang mana? Mari kita tunduk pada hukum-hukum Tuhan. Hukum yang mana? Kalau cuma hukum Taurat atau 10 perintah Allah, nah itu untuk orang Israel, kita tidak cukup melakukan hukum-hukum itu. Yang dikehendaki Tuhan adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Itu yang benar, saudara. Nah, kita harus jujur, kita masih jauh dari itu. Makanya kita harus berjuang terus untuk memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Seperti misalnya kalau kita bicara soal tindakan kasih, apa itu kasih? Oh, jangan Anda pikir hanya sekedar dorongan berbuat baik. Nah, kalau hanya dorongan berbuat baik, banyak orang berbuat baik. Tetapi sebuah tindakan yang sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan, tepat seperti yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada orang datang kepada saudara minta tolong ini, minta tolong itu, belum tentu kita tolong. Artinya belum tentu kita bertindak. Kita harus mendengar komando Tuhan. Kalaupun kita bertindak, how to do, apa yang harus kita lakukan? How to help them, apa yang harus kita lakukan untuk mereka? Itu pun harus benar. Nggak sembarangan, oh pokoknya bantu saja. Ya memang, pada umumnya kita tidak akan pernah menolak orang minta tolong kepada kita. Tapi itu tidak mutlak, harus kita mendengar komando dari Tuhan, dan bagaimana cara kita berbuat sesuatu itu pun dalam petunjuk Tuhan.
Jadi akhirnya kasih itu adalah kecerdasan, kepekaan, mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu tindakan kasih. Jadi tidak heran kalau orang bisa memberikan seluruh hartanya tapi tanpa kasih. Memberikan nyawanya, memberikan tubuhnya untuk dibakar tanpa kasih. Loh kok bisa? Ya bisa kalau itu dilakukan di luar kehendak Tuhan. Masih panjang saudaraku sekalian tugas kita. Hidup sebagai makhluk ciptaan itu tujuannya hanya itu. Bagaimana melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan pencipta kita. Itulah sebabnya ada Injil. Injil yang memperbaharui pikiran kita. Oleh sebab itu perjanjian baru harus menjadi epicentrum, pusat pusaran kebenaran kita. Yang kita harus pelajari. Banyak orang memungut ayat Alkitab perjanjian lama tanpa melihat makna orisinilnya, dikhotbahkan sembarangan. Itu menyesatkan. Nah, banyak orang Kristen berkeadaan seperti ini. Mereka merasa sudah hidup sesuai dengan Tuhan. Padahal mereka belum hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau mata pengertian mereka belum tercelik, selamanya mereka tidak pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan atau sebagai majikan. Orang-orang seperti ini pada dasarnya belum dapat melayani Tuhan. Tuhan hanya menjadi alat bagi mereka untuk kesenangan pribadi. Sebab pada dasarnya pelayanan itu adalah selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Jangan merasa bangga kita bisa aktif di gereja. Bisa menjadi seorang majelis, guru sekolah minggu, aktivis, bahkan pendeta. Melayani Tuhan itu melayani perasaannya, melayani pikirannya, melayani keinginannya, melayani hasratnya, melayani seleranya. Tuhan. Dari hal ini kemudian saudaraku sekalian kita bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Dan pasti orang-orang seperti ini akan terlibat dalam pelayanan untuk menyelamatkan jiwa orang. Menyelamatkan jiwa orang artinya menolong orang lain juga berbuat hal yang sama. Bagaimana bisa bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Itulah pelayanan. Bukan hanya membuat orang menjadi anggota gereja, tapi membuat orang oleh pertolongan Roh Kudus bisa berjalan seiring dengan pikiran perasaan Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang telah rusak. Dalam Alkitab kita menemukan berita ini, fakta yang mengungkapkan sejarah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Khususnya tertulis di Kejadian pasal 3. Kerusakan manusia mengakibatkan keadaan manusia tidak lagi seperti maksud semula manusia diadakan atau diciptakan. Jadi kerusakan manusia mengakibatkan keadaan manusia tidak lagi seperti maksud semula manusia diadakan atau diciptakan. Manusia tidak lagi akan mampu selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dan inilah sebenarnya yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah. Dari dulu saya mendengar orang berkata manusia telah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Sejak kecil, sebagai orang Kristen, murid sekolah minggu, kami sudah menghafal Roma pasal 3 ayat 23, Roma pasal 6 ayat 23, ya ayat-ayat yang berbicara soal kejatuhan manusia dalam dosa, soal manusia upah dosa adalah maut, dan seterusnya. Lalu ketika saya menjadi dewasa, masuk menginjak remaja, saya aktif dalam kegiatan pelayanan remaja dan pemuda. Saya juga sering mendengar pendeta berkata, manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Saya sendiri ikut mengucapkannya, tapi tidak mengerti maksudnya, saudaraku. Tidak mengerti maksudnya. Apa maksudnya itu? Ya, yang kita pahami kehilangan kemuliaan Allah, manusia sudah rusak, jadi berdosa, moralnya hancur. Dan pasti masuk neraka karena pasti kelakuannya tidak sesuai hukum. Udah.
Kalau hanya kalau pemahaman kita hanya demikian, itu miskin. Miskin. Dalam hal ini kita tidak mengerti. Kalau hanya berpikir begitu, kita tidak mengerti apa maksudnya kehilangan kemuliaan Allah tersebut, saudara. Kehilangan kemuliaan Allah itu artinya, saudaraku, manusia tidak mampu bertindak seperti Tuhan bertindak. Itu maksudnya. Sebab rancangan semula Tuhan itu kan manusia berkemampuan untuk selalu bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan atau seirama dengan Tuhan. Sehingga tidak dibutuhkan hukum, tidak dibutuhkan yang namanya peraturan, ya, yang sama dengan syariat, ya. Dalam Yudaisme atau agama Yahudi itu ada syariat Yahudi, tidak butuh. Tidak perlu ada dekalog, ada misi patim, ada undang-undang sipil, ada kuhim, undang-undang ibadah. No need, tidak butuh. Yang dibutuhkan itu kecerdasan roh, kepekaan, dan nurani ilahi, sehingga segala sesuatu yang dilakukan seseorang itu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu mengembalikan manusia kepada maksud tujuan manusia diciptakan ini, yaitu supaya manusia mampu selalu bertindak sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan, ya, sesuai dengan Tuhan, ya, sama saja. Ini adalah proses penting yang harus berlangsung dalam hidup orang percaya. Lebih penting dari segala kegiatan, saudara. Jadi, kalau kita menyadari hal ini, kita akan kerja keras bagaimana merubah diri, memperbarui diri terus, lewat kebenaran firman yang kita dengar, lewat suara Roh Kudus dalam diri kita setiap hari, supaya kita memiliki irama yang sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya di Alkitab dikatakan, agar kita berjalan menurut roh atau berjalan dipimpin oleh roh. Dalam bahasa aslinya pneumatikai stoikomen, artinya berjalan seiring, seperti marching, baris berbaris, kiri kanan seiring. Ini loh, saudaraku, prosesnya. Nah, kita bersyukur kita hidup di zaman perjanjian baru, di mana kita memiliki kans untuk dikembalikan ke rancangan Allah tersebut. Nah, umat perjanjian lama sehebat apapun mereka belum, saudaraku sekalian, belum menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu. Sehebat apapun mereka seperti Daniel, Musa, Yusuf, belum menemukan. Kalau mereka sudah menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu, ya tidak perlu Tuhan Yesus datang ke dunia. Tidak perlu. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak berpikir bahwa kita sudah selamat karena sudah menjadi orang Kristen yang datang ke gereja. Apalagi jangan berpikir bahwa saudara orang yang sudah ditentukan untuk selamat. Nah, ini lebih konyol lagi. Kok murahan sekali keselamatan itu. Selamat itu kan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Nah, banyak orang Kristen sesat karena merasa bahwa dirinya sudah selamat secara total atau penuh. Mereka belum mengerti kebenaran bahwa seseorang bisa dikatakan selamat kalau mampu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Wah, memang sulit, maka Tuhan mengatakan banyak orang berusaha tapi tidak masuk. Nah, ketika Tuhan mengatakan itu, konteksnya adalah ketika orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang selamat? Tuhan Yesus jawab, berjuanglah. Agonisiste dalam bahasa aslinya, artinya bergumul berat, strive. Pada dasarnya kita semua belum mencapai perbaikan sampai pada taraf yang memuaskan Tuhan itu. Saya juga belum, tapi kita harus berjuang terus. Kalau Anda tanya, Pak, kalau sampai mati kita nggak sempurna gimana? Ya nggak apa-apa, ada perjuangan tapi. Nah, nanti di sana ada grade-grade yang berbeda. Ada orang yang, ya Tuhan Yesus yang katakan sendiri,
Besar upahmu, ya ada kata besar. Itu berarti ada grade. Kalau menggunakan kalimat lain, ada yang duduk di sebelah kanan kiri Bapak di surga. Ya, ini orang yang punya grade khusus. Nah, kita tidak bicara soal grade lah di sini. Sebab kalau kita bisa memandang wajah Tuhan Yesus juga sudah cukup, saudara sekalian. Cukup itu. Itu cukup. Kita bisa melayani Tuhan di kekekalan, ini sudah cukup. Melayani Tuhan Yesus, Sang Firman, Logos, yang menciptakan dunia ini, yang pernah menjadi manusia sama seperti kita, mati di kayu salib menebus dosa kita, dan menjadi contoh kehidupan bagaimana menjadi manusia yang dikehendaki Allah. Yaitu prinsipnya, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi jangan merasa puas sudah mencapai tingkat kerohanian khusus, entah karena rajin ke gereja, jadi aktivis, atau bahkan jadi pendeta. Kita harus selalu merasa miskin di hadapan Tuhan, artinya selalu merasa bahwa kita belum menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Miskin. Kata miskin, petokos, di Matius 5 ayat 3 artinya nothing. Tidak ada apa-apanya. Kita merasa bahwa kita belum menjadi seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Dengan keadaan ini kita akan berusaha terus untuk berjuang, bertumbuh menjadi manusia Allah yang memuaskan hati Bapa di surga. Sehingga seluruh kegiatan kita sebenarnya terfokus kepada hal tersebut. Dan kita harus selalu sadar kita belum mencapai tingkat atau level seperti yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Hal ini mendorong kita untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kalau saudara berkata, kan Allah Pak yang mengerjakan di dalam diri kamu. Oh iya, tapi kata mengerjakan di ayat itu beda. Filipi 2 ayat 12-13 itu beda. Oke, saya beritahu. Filipi pasal 2 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perjuangan keselamatan itu bagaimana memiliki phroneo, pikiran perasaan Kristus, sama dengan nurani ilahi, sama juga dengan mindset Kristus. Dengan mindset ini kita dimampukan untuk berbuat segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Ini maksudnya saudara sekalian, mindset. Ini tidak mudah saudaraku. Makanya di ayat 12 dikatakan, maksud saya ya Filipi 2 ayat 5 sampai 7, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yaitu proses yang benar. Ayat 12, kerjakan itu. Katergeseste, artinya penuhi, to fulfill, penuhi, to achieve, mencapai. Maka Allah akan mengerjakan. Nah, kata mengerjakan di ayat berikutnya itu energon, energeo, yang artinya memberikan potensi. Nggak bisa semua serba Tuhan itu, saudaraku, lalu manusia kehilangan tanggung jawab. Ia memberi kuasa supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu exousia, hak. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Tidak ada kewajiban tanpa hak. Jadi konyol lah kalau saudara berpikir bahwa Tuhan akan mengerjakan dengan sendirinya sehingga kita pasti selamat. Nah, selamat itu kan bukan hanya masuk surga, terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga, terhindar dari neraka lalu masuk surga. Selamat itu kan dikembalikan ke rancangan semula. Itu prosesnya hari ini, bukan nanti, sekarang. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, I never knew you. Saya tidak kenal kamu. Kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Buat apa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa? Hidup di bumi ini bagi umat pilihan adalah proses untuk memperbaiki diri agar dilayakkan masuk ke dalam kehidupan yang akan datang. Itu hidup yang sesungguhnya.
Untuk itu, hanya untuk itu. Jadi kalau saudara hidup dalam kewajaran seperti manusia lain, saudara tidak akan lulus. Tuhan yang bicara loh. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tak dapat jadi muridku. Jelas kok. Ini bukan hal yang mudah. Kepada orang muda dan kaya yang mau datang mengikut Tuhan Yesus, Tuhan berkata, jual segala milikmu. Bagikan kepada orang miskin. Datang kemari, ikut aku. Ya dulu juga saya tidak mengerti seperti ini, saudaraku. Sehingga saya ada kompromi-kompromi lah dengan dunia. Masih mau hidup-hidup wajar lah. Itu yang membinasakan hidup saya, membinasakan orang lain. Selama 70 sampai 90 tahun masa hidup kita di dunia ini, itu adalah perjalanan untuk mengalami sekolah kehidupan. Hal ini sama dengan proses transformasi. Proses transformasi. Sangat disayangkan banyak orang yang menghabiskan umur hidupnya di bumi hanya untuk studi, karir, bisnis, uang, harta, kehormatan, membangun keluarga dan berbagai cita-cita serta keinginannya sendiri. Tenggelam dia di situ. Dia pikir itu wajar. Dulu juga saya pikir itu wajar. Jadi pendeta pun supaya punya karir, punya bisnis. Ini kan bisnis dalam bentuk pelayanan. Ada uang, makanya saya studi, punya gelar doktor, lalu saya bisa punya harta, kehormatan, aku punya keluarga, aku punya cita-cita. Itu salah. Itu keliru. Totally wrong. Totally wrong. I was wrong. Saya salah. Nah sekarang setelah kita mengerti kebenaran ini, kita kan mesti belok balik lah, saudaraku. Dan saya mengajak saudara untuk juga berbalik, bertobat. Syub dalam bahasa Ibrani. Yang dalam bahasa Yunaninya metanoia, artinya merubah berpikir. Saudara kalau mengalami perubahan yang signifikan, Anda akan punya warna baru. Akan muncul, saudaraku sekalian, cahaya hidup saudara. Yang buat orang melihat, tuh kok different ya. Aku butuh dia nih, orang ini nih. Nah orang percaya itu di mana-mana juga harus nyala. Seperti lampu sehingga kalau di Jawa ada laron gitu ya. Binatang yang mengelilingi cahaya. Orang mencari saudara. Nah kalau saudara seorang pelayan jemaat sampai nggak dibutuhkan orang, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri saudara sendiri. Ah ini gara-gara si A sih, ah ini gara-gara pendidikanku, oh ini gara-gara si B. Itu bukan bodoh, sangat tolol. Saudara dan saya harus sadar bahwa kita ini orang-orang yang punya standar berbeda. Jangan terbawa arus pengaruh dunia dengan bergaya hidup seperti anak dunia. Saya bicara ini bukan orang yang sudah sempurna, saudaraku, tapi orang yang sedang bergumul hebat. Bagaimana menjadi makhluk ciptaan yang diperbaiki. Kita makhluk ciptaan yang sudah rusak. Saya bersyukur saya bisa disadarkan. Kalau tidak kan ya menjadi pendeta juga, tapi wajar-wajar lah hidup, jangan terlalu ekstrim lah. Begitu suara daging kita. Ya, nanti kamu dimusuhi orang loh kalau banyak macam-macam. Ngomong yang standar saja. Nah itu daging kita, tapi kita tidak mau ikuti suara daging, suara flesh sarkos kita ini. Dalam bahasa Ibrani-nya basar. Kita harus mendengar suara Tuhan dan mengikuti. Nah sangat disayangkan banyak orang yang menghabiskan umur hidupnya hanya untuk studi, karir, bisnis, uang, harta, kehormatan, membangun keluarga dan berbagai cita-cita serta keinginannya sendiri. Bukan tidak boleh punya bisnis, usaha, studi berhasil, karir berhasil. Lah memang harus unggul juga di bidang itu, saudaraku. Kalau saudara dikembalikan ke rancangan semula, itu bukan hanya soal moral baik, bukan soal hubunganmu dengan Tuhan jadi baik, tapi hubunganmu dengan manusia, hubunganmu dengan alam ciptaan Tuhan juga harus baik. Oh, kita tidak bisa unggul dalam segala hal, tapi mesti ada keunggulan yang kita miliki, yang orang lain bisa mengecapnya, orang lain bisa membutuhkannya.
Nah, banyak orang lebih tertarik dengan banyak urusan ketimbang urusan mengenai proses dipulihkannya manusia menjadi maksud sesuai dengan maksud penciptaan, yaitu menjadi manusia yang mampu selalu bertindak, menjadi manusia yang selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, fokusnya udah bergeser. Dari tengah-tengah kesibukan kita studi, karir, bisnis, dan segala kegiatan, kita harus merajut kehidupan, merajut kesucian, di mana dalam segala hal yang kita lakukan, kita mau lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Saya juga belum lulus, saudaraku. Jangan saudara berkata itu pendeta sombong benar, kayak dia paling benar. Saya belum benar. Tetapi yang saya katakan ini benar-benar benar. Nah, kita semua harus terus benar. Kalau berkata, ya kalau belum benar, jangan ngomong, Pak. Loh, Paulus juga berkata, aku belum sempurna. Itu tidak menutup kesempatan dia berkhotbah, melayani, menyampaikan firman. Jadi jangan keraskan hati, saudaraku. Ayo, jadi makhluk ciptaan itu peka terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Sesuai dengan phroneo Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan memiliki pikiran perasaan Kristus. Yang prinsipnya adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. 2. Memaksimalkan potensi dalam hidup ini. Sehingga ada sesuatu yang dapat kita persembahkan bagi Tuhan. Yang dibutuhkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang dibutuhkan sesama kita. Nih yang kedua ini. Yang ketiga, bagaimana mendaratkan seluruh hidup kita dan segala kemampuan kita untuk ikut mengambil bagian dalam keselamatan jiwa orang lain. Kalau saudara karakternya bagus seperti Kristus, tapi tidak punya kemampuan apa-apa, tidak mungkin. Tidak bisa. Manusia lihat keunggulan secara fisik, secara lahiriah. Anda dan berkata, oh enggak, kalau bidang saya rohani. Alkitab tidak pernah mengajarkan ada bidang rohani, bidang jasmani. Tidak ada itu. Memang ada panggilan khusus, misalnya seorang pengajar. Bisa, dia pekerjaannya mengajar. Tapi mengajar yang berkualitas loh. Jangan hanya karena punya jabatan mengajar, mau tidak mau jadi guru Injil, taruh dalam gereja, mau tidak mau dia bicara, mau tidak mau orang mendengar dia bicara. Konyol, saudara. Kalau mau mengajar yang benar, merubah manusia lain. Itu keunggulannya. Tapi kan itu hanya 1 di antara 1000. 1 di antara 500. 1 di antara 100. Sedangkan saudara sebagian besar orang-orang yang harus berkiprah dalam kehidupan ini. Dalam seluruh kegiatannya. Dalam dunia entrepreneurship, kewirausahaan, dalam bisnis, macam-macam saudaraku. Miliki keunggulan. Kalau Anda jadi orang miskin, sakit-sakitan, susah, bodoh, ya saudara nyusahin orang, nggak bisa jadi berkat. Pelayanan pekerjaan Tuhan harus berorientasi pada tujuan manusia diciptakan. Ya, jika tidak, maka gereja tersebut telah menjadi lembaga agama yang hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lembaga itu sendiri. Gereja seperti ini melegalisir jemaat, mengesahkan jemaat seakan-akan mereka semua sudah selamat dan jemaat boleh hidup wajar seperti manusia lain. Loh, ini jadi salah. Jemaat belum benar-benar memenuhi kewajibannya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu yang didorong. Supaya jemaat berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Didorong untuk memaksimalkan semua potensi. Didorong untuk supaya jemaat mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan dan pekerjaan Tuhan dalam seluruh karya hidup setiap hari. Kita masih punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Kita masih punya kesempatan untuk bertobat dan berubah. Jangan kecil hati. Kerja keras. Kerja keras dan kerja keras. Gereja seperti ini mendukung dalam doa agar jemaat dapat
hidup secara normal. Tetapi bukan dengan doa saja. Dengan tuntunan yang jelas. Dengan firman yang memotivasi, yang menginspiring jemaat. Jangan hanya berdoa, supaya jemaat normal hidupnya, ekonominya bagus, anak-anaknya sukses, oh rumah tangganya bagus, bahagia, rumahnya ada, mobil ada, fasilitas lengkap. Kita memarkir jemaat ke neraka itu. Bukan tidak boleh punya rumah tangga yang baik, usaha yang baik, anak yang sukses. Boleh, harus bahkan. Tapi itu bukan kingdom atau kerajaan kita. Nah, gereja-gereja yang hanya mendoakan jemaat supaya mengalami berkat, mujizat, kelimpahan. Ya, Tuhan hanya dipromosikan sebagai Tuhan yang baik, melindungi, memberkati. Asal jemaat memuji-muji namanya. Apalagi kalau jemaat memberikan dukungan keuangan. Wah, Tuhan akan lebih berkati. Itu kan menyesatkan, saudaraku. Gereja harus membawa jemaat menjadi manusia Allah. Yang dalam segenap hidupnya mengabdi kepada Tuhan. Nah, inilah kebenaran yang perlu kita tahu dan kita kenakan dalam hidup ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.